Kan kamu tahu dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang bakal menimpa kamu. Sebab Rasulullah tuh udah ngasih tahu. Wah, istrinya Rasulullah, Sayyidah Ummu Salamah, Rasulullah ngasih kepada dia itu, nih ada tanah dari tempat cucuku terbunuh. Simpen ini tanah, diserahkan kepada Ummu Salamah. Sampai waktu terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali di hari Asyura tersebut di Karbala, itu tanah berubah menjadi merah. Bilang sekarang Al Husain terbunuh. Tahu dari mana? Ini tanah yang dititipin oleh Rasulullah berubah menjadi darah. Rasul bilang ini tanah dari tempat terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya yang wafat di antaranya di hari Asyura adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalnya pun juga terbunuhnya pada hari Asyura. Di tempat yang jauh, mati syahid, dibunuh dalam sebagai orang yang dizalimi, kemudian juga mati syahid sebagai orang yang meninggal dunia mat ghurbah, dalam keadaan bukan di negerinya sendiri tetapi jauh dari negerinya, di padang pasir di Karbala. Kemudian juga dalam perjuangan beliau, perjalanan yang beliau tempuh bukan buat nyari dunia. Beliau terlalu mulia buat ngejar dunia. Dunia ngejar dia iya, tapi dia ngejar dunia enggak. Kemudian juga beliau terlalu mulia untuk ngejar kursi, ngejar jabatan, ngejar tahta, ngejar hal-hal duniawi atau cari dukungan. Beliau adalah orang yang paling zuhud di dunia, putra orang yang paling zuhud. Ayahnya beliau orang yang paling zuhud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibunda beliau wanita yang paling zuhud, Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek beliau Nabi Muhammad orang yang paling zuhud di dunia. Nenek beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra orang yang paling zuhud. Masya Allah, dia adalah Zahid ibn Zahid, orang zuhud, putra orang zuhud, cucu dan keturunan Az-Zahidin, orang-orang yang zuhud, yang berpaling dari hal-hal duniawi. Kakak beliau Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dunia udah di tangannya, kursi di tangannya, kepemimpinan khilafah di tangan beliau, ditinggalin itu semuanya untuk demi mempersatukan umat Islam. Padahal kalau dia mau tetap kekeh dengan pendiriannya itu, mayoritas muslimin bersama dia bisa, tetapi ya pertumpahan darah itu nggak bakal terhindarkan. Tetapi beliau melindungi, bukan melindungi dirinya, nggak mau ada setetes darah pun yang tumpah gara-gara dia. Begitu, sehingga khalas udah selesai, dia berikan kepada Muawiyah, ambil, nggak menginginkan daripada kursi dan tahta dan jabatan tersebut. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwasanya masa al-khilafah itu adalah al-khilafah ar-rasyidah 30 ama, ya, khilafah yang benar itu ar-rasyidah yang dibimbing oleh Allah Ta'ala itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun sejak dari semenjak wafatnya Rasulullah, dilalui beberapa tahun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian oleh Sayyidina Uthman bin Affan, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ambil bagiannya juga. Subhanallah, daripada khilafah rasyidah tersebut. Dan mereka udah mulia tanpa khilafah, udah mulia tanpa kursi, tanpa jabatan. Tetapi khilafah itu yang meraih kemuliaan dengan dipegang oleh mereka. Mereka udah mulia tanpa itu semuanya, nggak pakai kursi, nggak pakai jabatan, mereka udah menjadi khalifahnya Rasulullah, penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau terbunuh, itu masih ada waktu sekitar 6 bulan dari masa khilafah rasyidah 30 tahun, durasi 30 tahun yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya dipilih untuk menjalankan khilafah rasyidah tersebut, memenuhi janjinya Rasulullah selama 30 tahun. Begitu selesai durasi 30 tahun, enggak mau ditambah lagi, lah sejam wala 2 jam wala sehari wala 2 hari. Begitu, menunda daripada pertempuran, peperangan darah, pemberontakan, ditunda semaksimal mungkin sampai begitu udah selesai durasi 6 bulan, khalas, begitu ambil. Khudz, ambil buat kamu. Yaqul Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu beliau bilang seandainya masih tersisa setitik kebaikan di dalam kursi kekuasaan dalam khilafah
tanda kutip tersebut, kalau masih ada sisa setitik kebaikan, wallah enggak bakal dilepas oleh Al Hasan bin Ali. Lakin ma bagiyat wala dzarrah minal khair fi dzalik, enggak tersisa satu titik pun kebaikan. Sehingga kalau masih ada satu titik kebaikan aja, satu titik kebaikan enggak bakal diserahin oleh Al Hasan bin Ali. Tapi ya emang karena udah enggak ada baiknya lagi, khalas ambil. Biar orang tahu dan keturunannya tahu dan ahlul bait dan keluarga dan ulama wal aulia tahu bahwasanya memegang kursi bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya, ngedidik kita buat tidak tamak, enggak rakus dan bersikap zuhud daripada kursi, kekuasaan atau hal-hal duniawi tersebut. Kalau enggak besok-besok keturunannya begitu ataupun orang-orang yang mengklaim saya menempuh jalan mereka bakal ayo dong kita juga pengen kursi, pengen tahta. Lah, contoh Sayyidina Hasan bin Ali alladzi zahid an muluk daril ghurur. Beliau bersikap zuhud daripada kekuasaan dunia yang penuh dengan tipuan. Diserahin itu semuanya oleh Al Hasan bin Ali. Dan beliau bukan menyerahkan yang mulia, kekuasaan mulia. Beliau menyerahkan kekuasaan yang hina, mengambil khilafah yang mulia. Khilafah yang mulia udah habis durasinya, tinggal kehinaannya, ambil. Dan dia beralih kepada khilafah yang lebih mulia. Khilafah ilmu, khilafah adab, khilafah zuhud, khilafah akhlak, khilafah sabar, khilafah ridha, ya, khilafah tahammul, khilafah yang sempurna, khilafah dari Nabi Muhammad SAW. Hingga berlalu tahun demi tahun atas hal yang demikian. Enggak kurang infaknya beliau, enggak kurang senyumnya beliau, enggak kurang adabnya beliau. Udah gitu beliau masih dicaci maki, dikata-katain, kemudian juga dicemooh oleh orang-orang yang tadinya mendukung beliau, apalagi orang yang memang anti kepada beliau, masih dicemooh. Sayyidina Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau ngedidik anak-anak yang masuk masjid, tahu-tahu berubah aura masjid menjadi cacian, makian, omongan khatib diarahkan ditujukan kepada beliau. Beliau dalam hadir Jumat tersebut biasa aja. Sampai udah itu anaknya enggak kuat bilang, "Ya Abah, matas mama ya gul. Dengar enggak khatibnya ngomong apa?" Bilang, "Iya, saya dengar." "Ama tujibhu?" Jawab, klarifikasi, bilang, "La." "Ya abati mata ahidta abaka sababa." Dari mana? Sejak kapan kamu dapetin ayahmu, kakekmu, moyangmu tukang caci maki? Dia tukang caci maki, saya Hasan, enggak ngomong kecuali yang hasan, yang indah. Saya enggak ngucap kecuali yang indah, yang bagus. Enggak berbuat kecuali yang indah, yang bagus. Enggak mencaci, enggak memaki. Kalau dia memaki ya biarin aja, saya sih enggak. Kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Zuhud daripada kekuasaan duniawi. Yang udah di tangan beliau, beliau lepas. Itu semuanya. Ada Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang teramat zuhud. Kemudian juga sampai akhir hayatnya itu juga beliau bilang, meninggalnya diracun. Dia bilang kepada akhi Sayyidina Al-Husain, bilang, "Inilah arifu man sammani." Saya tahu betul siapa yang ngeracuni saya. Bilang, "Kasih tahu kita siapa, biar kita qisas, biar kita hukum, biar kita tuntut." Bilang, "Innahu minni fi hil." Udah saya halalkan, udah saya maafkan. Jadi saya enggak mau kasih tahu kepada kalian. Udah gitu Sayyidina Hasan nangis habis ngomong itu. Bilang, "Kenapa nangis? Ayahmu Ali bin Abi Thalib, ibundamu Fatimah Zahra, kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa nangis?" Dia bilang, "Akhaf an uslaka ayyuslaka bi maslak ghair maslakihim." Saya takut saya ditaruh di tempat enggak bareng sama mereka besok hari kiamat. Kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Udah segitu zuhudnya tapi masih tetap takut enggak ngumpul sama mereka. Segitu Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bilang, "Ya Jabir, ketahuilah ana wabni hadha wa akhi, aku dan putraku nih Al Hasan wal Husain, wa ummihima, dan ibundanya mereka Fatimah Zahra, wa dzakan naim, dan ini saya Al Hasan wal Husain, ibunya mereka yakni Fatimah, wa dzakan naim, orang yang lagi tidur tuh sana tuh ada orang lagi tidur ngeringkuk di pinggir ruangan, ana wa haula kulluhum yaumal qiyamah fi makanin wahid." Besok di sorga di tempat yang sama, ngumpulnya di tempat yang sama.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segitu Sayyidina Jabir dipesanin oleh Nabi Muhammad, "Syuf, yulad li ibni Husain hadza." Anakku Husain ini punya anak. Itu apabila besok hari kiamat nada munadin liyagum sayyidul abidin wa yagum ibnu hadza. Itu Husain anakku ini nanti dia bakalan punya anak. Anaknya ini istimewa. Besok hari kiamat dikumandangkan panggilan, hendaknya berdiri pemimpin ahli ibadat, yang berdiri anaknya Husain, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kemudian Ali Zainal Abidin punya anak, ismu ka ismi, namanya sama seperti saya. Baligh salami alaih, idza adrakta salim alaih. Kalau kamu jumpa dengan anaknya Ali, dengan cucunya Al-Husain ini, maka sampaikan salamku kepada dia. Berlalu tahun demi tahun sampai satu kali di Madinah ketemu sama satu anak kecil, wajahnya bercahaya, nampak saleh, nur. Ditanya, "Kamu siapa?" Bilang, "Namaku Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib." Oh, cucunya Rasulullah, kakekmu Rasulullah kirim salam sama kamu. Bagaimana ceritanya itu? Rasulullah disebutkan hadis itu oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ada Sayyidina Hasan bin Ali Zahid an muluk daril ghurur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang paling zuhud. Orang paling zuhud. Itu disebutkan di malam-malam Siffin yang beliau lalui dalam jihad, dalam ribat fi sabilillah. Itu beliau enggak putus tahajud, enggak putus qiyamul lail. Itu saat beliau lagi qiyamul lail, itu beliau berucap, "Ya dunia ghurli ghairi." Dunia tahta kursi, jabatan, harta, ghurli ghairi, tipu selain saya. Tipu orang lain, jangan kamu tipu saya. Gatallagtuki thalathan la raj'ata li fiha. Saya udah ceraikan kamu talak 3, talak bain, enggak ada rujuk lagi kepada dunia. Sampai dia bilang kebaikanmu sedikit, kekayaanmu sedikit, ya, kejahatanmu banyak, umurmu fana, umurmu pendek. Tapi tipuannya dan kejahatannya amat banyak. Waliyad billah min dzalik. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang zuhud dari hal-hal duniawi tersebut. Sampai itu beliau tahu betul waktu malam di mana beliau akan dibunuh itu, beliau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam wafat dan kematiannya beliau, itu bilang, "Insyid antaftur gadan indana." Kalau kamu mau, ya besok kamu futur, ya makan sama saya di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memilih ya berbuka puasa bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya pun juga itu sebelum subuh dia udah bangun, udah siap, udah tahajud. Ya, sampai masuknya waktu sholat subuh dikasih tahu ya, sama khadimnya beliau, "Ayo, orang udah pada nungguin, kita sholat subuh." Dia berdiri, tahu kalau ini menuju kematiannya beliau. Ya, dia tahu, bilang, "Khalas, bismillah." Ya, masuk menuju ke masjid, keluar dari rumahnya masuk menuju masjid, langsung ditikam. Ya, radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu di akhir hayatnya beliau masih bilang sama anak-anaknya, sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kalau saya hidup dari kejadian ini saya terluka parah. Kalau saya hidup, ya haknya saya mau memaafkan itu orang atau mau menuntut balas. Haknya saya. Kalau saya mati, ya udah bukan haknya saya lagi, cuma saya pesan. Ya, sebab ini berpindah hak kepada kalian. Saya pesan, la tumathil bihi, jangan kamu memutilasi dia. Jangan kamu melakukan tindakan yang lebih daripada hak. Jangan melakukan tindakan dan pembalasan yang berlebihan. Yang dilarang di dalam syariatnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatu. Sampai akhir hayatnya begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah wa karama wajhah wa jama'ana bihi insyaallah fi darin na'im insyaallah yaumil qiyamah fi jannatin na'im ya rabbal alamin. Wa kadzalik Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib orang yang paling zuhud. Terus ngapain dia jalan jauh-jauh ke sana? Alhasil beliau adalah seorang tokoh min ahlil bait yang teramat populer, mewarisi ilmu, akhlak, adab, zuhudnya Nabi Muhammad. Wah, terjadi ya di zaman tersebut
beberapa orang yang enggak puas dengan kepemimpinan, dengan kursi, di tempat yang jauh sana di Irak, mereka mengambil baiat mengatasnamakan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mengatasnamakan Husain bin Ali, baiat Husain bin Ali, hingga terkumpul itu ya lebih dari 12.000 orang yang membaiat Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cuma secara jauh mereka membaiat. Zaman dulu enggak ada telepon, enggak ada internet, perjalanan yang jauh berbulan untuk sampai dari Madinah ke Irak. Wah, ini omongan ini sampai kepada Husain bin Ali, loh, dia enggak menyuruh apa-apa, dia enggak minta apa-apa, dan enggak menginginkan apa-apa. Tahu-tahu sampai omongan begini. Pertama masih diacuhkan, sampai akhirnya timbul ini omongan nyebar kemana-mana. Otomatis dia pun juga mendapatkan intimidasi dan tekanan dari penguasa yang ada di saat itu, yang merasa terganggu, kursinya, jabatannya terganggu, sehingga Sayyidina Husain bin Ali mulai merasa ini tekanan dan intimidasi dari mereka itu. Nggak ada kejadian apapun juga beliau merasa terintimidasi, apalagi sekarang ada selentingan seperti itu, hingga akhirnya diutus orang untuk menyelidiki kebenaran hal tersebut. Datang ke Irak, nggak ada kabar, sebulan nggak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan nggak ada kabar. Sampai Sayyidina Husain bin Ali memutuskan untuk pergi sendiri, menyelidiki sendiri, dan dia bawa keluarganya. Itu dalam perjalanan tuh sampai dihadang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bilang, kan kamu tahu dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tentang apa yang bakal menimpa kamu, sebab Rasulullah tuh udah ngasih tahu ya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga udah tahu. Wah, Sayyidina Hasan tahu, Sayyidina Husain apalagi, beliau tahu betul. Wah, istrinya Rasulullah, Sayyidah Ummu Salamah, Rasulullah ngasih kepada dia itu, nih ada tanah dari tempat cucuku terbunuh, simpen ini tanah, diserahkan kepada Ummu Salamah. Tahu betul sampai waktu terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali di hari Asyura tersebut di Karbala yang jaraknya ribuan tahun dari Madinah, itu tanah berubah menjadi merah darah. Bilang, sekarang Al-Husain terbunuh, tahu dari mana? Ini tanah yang dititipin oleh Rasulullah berubah menjadi darah. Rasul bilang, ini tanah dari tempat terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas menghadang Sayyidina Husain bin Ali, kan kamu tahu bahwasanya engkau menuju kepada penyembelihanmu, kepada tempat kematianmu. Bilang, iya saya tahu, tapi mau bagaimana? Harus menjalankan hal tersebut. Sebab kenapa? Itu disebutkan bahwasanya ada seseorang dari keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dia itu terbunuhnya di tanah haram. Terbunuhnya di tanah haram. Begitu, dan saya enggak mau menjadi orang tersebut. Enggak mau menjadi orang tersebut. Sebab itu kan udah dekat musim haji. Sayyidina Husain meninggalnya di Muharram, itu udah dekat musim haji, orang-orang pada berdatangan ya ke Madinah, ke Mekah. Sayyidina Husain dalam perjalanan singgah di Mekah. Kemudian juga enggak mau itu sampai pembunuhan dia terjadi di Mekah atau di Madinah di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah yang masih banyak, hingga bakal menjadi konflik yang besar berkepanjangan, menjadi darah makin banyak yang ditumpahkan setelah perdamaian susah payah yang diupayakan oleh kakak beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan juga beliau enggak mau menjadi penyebab tumpah darah itu menodai kota haram yang suci dengan darah beliau, sehingga dia memilih keluar ke tempat yang lain. Sehingga Sayyidina Abbas dengar begitu bilang, khalas kalau begitu astaudi'ukallah min syahid, saya titipkan engkau kepada Allah sebagai orang yang mati syahid. Jalan ngikutin apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga terjadi kejadian penghadangan beliau. Waktu beliau dihadang, beliau bilang begini aja deh, ya, saya datang bukan mau berperang. Kalau beliau datang mau berperang, nggak bakalan bawa anak kecil, nggak bakalan bawa orang perempuan. Ya, orang mau perang, ada tentara jalan mau perang bawa anak perempuan. Ada tentara mau perang, mau melakukan pemberontakan, kudeta, dengan bawa anak kecil, bawa bayi, bawa perang, bawa pampers, bawa bedak. Nggak ada yang melakukan demikian. Beliau jalan adalah untuk misi perdamaian, bukan untuk misi peperangan. Sono beliau dengan persenjataan jalan, tentu saja di masa tersebut semua orang jalan dengan senjata.
ya, untuk melindungi diri dari penyamun, dari perampokan. Dulu pun juga, zaman dulu juga begitu. Di negeri-negeri sampai zaman sekarang pun juga di negeri-negeri yang tidak ada hukum demikian. Sehingga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau datang bukan untuk melakukan peperangan. Dia bawa kaum wanitanya, kakak beliau, saudara beliau, adik beliau Sayyidatuna Zainab binti Ali bin Abi Thalib ikut bersama beliau. Cucunya Rasulullah ada di situ, orang perempuan ada di situ, anak-anak kecil juga ikut ada di situ. Satu keluarga, lebih dari 30 orang keluarganya Rasulullah, ahlul baitnya Nabi Muhammad yang ada bersama mereka yang terbunuh dalam kejadian tersebut. Hingga akhirnya Sayyidina Husain bilang, "Syuf, begini 3 hal ketika beliau dihadang, ingin dibunuh. Gini aja. Imma kamu biarin saya ya ke tempat tujuan saya. Saya datang bukan mau berperang. Biarkan saya, jangan kamu hadang sampai ke tempat tujuan saya. Udah selesai. Tidak bisa, kita nggak izinkan kamu. Ya kalau begitu, kamu pulangin saya ke Madinah. Pulangin saya ke Madinah. Saya pulang ke Madinah, nggak jadi ke Irak. Bilang, nggak boleh juga. Ya kalau begitu ya udah, kamu tangkap saya, bawa saya ketemu Yazid. Ntar Mbak faham, iya. Saya ngomong sama dia, bawa saya untuk diadili ke sana, biar saya ngomong. Lah nggak bisa juga. Emang maunya ya mesti mati di situ juga. Hingga akhirnya subhanallah, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah daripada kejadian tersebut lebih daripada 30 ahli bait yang terbunuh, pecinta mereka pun juga yang terbunuh bersama mereka. Enggak ada yang tersisa dari anaknya Sayyidina Husain kecuali putra beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dalam keadaan kondisi sakit. Itu pun juga tadinya mau dibunuh, datang Sayyidah Zainab, dia pasang badannya, melindungi, memeluk Ali Zainal Abidin, kalau kamu mau bunuh dia, bunuh saya terlebih dahulu. Hingga tuh orang nggak tega untuk membunuh wanita dan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab tersebut, maka akhirnya dilepaskan. Ala kulli hal, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, kejadian wafatnya beliau udah diberitakan oleh Rasulullah. Dan yang celaka, yang sial, yang apes bukan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, kesian, sial. Lah, wallah enggak sial, wallah dia beruntung. Yang sial pembunuhnya. Yang sial pembunuhnya Husain. Yang sial yang zalim. Adapun Sayyidina Husain enggak sial. Para syuhada yang mati bersama beliau enggak sial. Mereka semuanya orang-orang beruntung, orang-orang yang paling mulia di muka bumi di zaman tersebut. Kemudian juga berita tersebut juga udah dikabarkan oleh Rasulullah. Yang ngebunuh Husain sial, tapi ada yang lebih sial lagi. Yang ngebunuh ayahnya Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Nabi bilang dalam hadis, Ashgal awwalin. Orang sial yang generasi awal adalah Agiru Nagat Soleh, yang menyembelih ontaknya Nabi Soleh. Itu orang sial di generasi awal. Orang paling sial di zaman dulu yang nyembelih ontaknya Nabi Soleh. Wa ashgal akhirin, orang sial di generasi akhir. Siapa orang yang paling sial di generasi akhir? Adalah alladzi darabaka fi hadhihi wa khadhaba laka hadhihi, yang membacok engkau dengan dengan bacokannya, dengan goloknya ini di keningmu. Nabi nunjuk tuh ke keningnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia pukul engkau dengan golok di sini, berdarah hingga darahnya membuat janggutmu langsung berubah jadi merah. Janggutnya Sayyidina Ali putih berubah jadi merah karena bacokan tersebut. Itu sampai dibilang, wallah, itu yang ditunjuk oleh Rasulullah, kamu dibacoknya di sini, itu enggak bergeser sesenti wala setengah senti, tepat di tempat yang ditunjuk oleh jarinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memberitakan tentang wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Intinya, enggak ada orang yang masuk surga. Enggak ada orang yang masuk surga atau berjodoh dengan surga, dan enggak ada orang soleh ya di zaman manapun juga yang berharap hari kiamat punya andil di dalam terbunuhnya Husain bin Ali. Enggak ada satupun orang yang masuk surga berharap pengen ngumpul bersama pembunuhnya Husain.
Semua orang baik, semua orang soleh pengen ngumpulnya bersama Sayyidina Husain, pengen berada di barisannya Sayyidina Husain. Adapun yang ngebunuhnya sial, rugi, celaka. Adapun orang yang beruntung, nggak ada yang berharap ngumpul bersama pembunuhnya Husain. Semuanya berharap untuk bersama Sayyidina Husain. Itu waktu beliau terbunuh, ya kepalanya ditebas, itu menetes darah dari kepalanya beliau ke tanah, membentuk sebuah tulisan. Begitu diperhatikan tuh darah itu tertulis di tanah, atarju ummatun qatalat Husainan syafa'ata jaddihi yaumal hisabi. Apakah sekelompok umat yang membunuh Husain terus tahu-tahu berharap hari kiamat dapat syafaat kakeknya? Hari kiamat dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustahil, enggak mungkin. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri beliau, "Lau kana li madkhal fi qatl Husain," kalau saya punya andil, walaupun bentuk andilnya secuil, setitik, sehuruf di dalam terbunuhnya Sayyidina Husain, saya punya andil sedikit aja. Terus saya hari kiamat disuruh masuk surga, wallah saya enggak mau. Kenapa? Enggak berani, malu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata nggak ada orang baik tuh yang menyetujui di dalam pembunuhan tersebut. Alhasil emang dari dulu tuh yuriduna ayyutfi'u nurallah, wallahu mutimmu nurihi wa ya'ballahu illa yutimma nurahu, dalam ayat yang lain. Ingin memadamkan cahayanya Allah, Allah Ta'ala enggan kecuali menyempurnakan cahayanya tersebut. 1400 tahun ya sejak terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Husain makin redup atau makin mulia? Makin mulia, makin agung, makin dihormati, makin disebut. Itu orang-orang yang dulu penguasa di zaman tersebut, ada yang disebut? Ada yang berharap ngumpul bersama mereka? Wallah enggak ada yang disebut. Nggak ada yang disebut, nggak ada orang yang berharap ngumpul kepada mereka. Namanya Husain, 1400 tahun, 15 abad, makin harum, makin mulia, makin dicintai oleh mereka orang-orang daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil beruntung kita cinta kepada mereka. Emang dari dulu tuh inna syani'aka huwal abtar. Itu ada orang mengklaim Rasulullah enggak punya keturunan begitu. Ternyata tetap ada, Allah Ta'ala abadikan keturunannya Nabi Muhammad. Senantiasa tu sulaha hadil ummah sampai abad kita ini 15 abad kemudian masih tetap itu keturunannya Sayyidina Hasan banyak, keturunannya Sayyidina Husain juga banyak, keturunan mereka. Senantiasa ada daripada keturunan mereka. Mereka yang bawain Islam ke Afrika, yang membawa Islam ke Asia, yang membawa Islam ke Nusantara ini, yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan wasatiyah, dengan cara dan metode yang moderat, menyebarkan agama yang luhur, agama yang mulia tersebut. Radhiyallahu anhum wa aradhahum ajma'in. Lana khairul anabi Abu Aliul Murtada hasabu ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Masya Allah, kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani mithl Zainal Abidin Ali wa ibnihi al-Bagiri khairi wali wal imam as-sadiq al-hafili wa aliyin dhil ulal yagini fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu ma'al Qur'an fi garani. Ba'da Sayyidina Husain terbunuh, pulang Sayyidina Ali Zainal Abidin, pulang ke Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah, dibawa oleh bibi beliau Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib yang membawa beliau ke Madinah, diselamatkan, disambut oleh masyarakat Madinah yang mencintai mereka. Sampai itu gubernur Madinah di masa tersebut cemburu dan marah, bilang salah satu Zainab yang di sini atau saya yang pergi di sini, nggak bisa, saya nggak betah di sini. Yang populer cuma boleh salah satu, ya dia aja atau saya aja, gitu. Kalau enggak ya dia pergi keluar sono atau saya yang keluar. Ya lu aja yang keluar. Ada Madinah Jeddah, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan tetapi itu
Dibilang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, tahu gak di Mesir tuh al-qulub tuhibbukum fi Mesir. Ada hati-hati jiwa sanubari manusia mencintai kalian di Mesir. Akhirnya pergi ke Mesir, dengan makamnya sekarang, kuburannya baru direnovasi, indah, megah. Dari dulu diziarahin orang sampai sekarang nggak berhenti orang yang berziarah kepada Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib di Mesir. Nah itu orang yang apa namanya, yang baperan tuh, mana dia? Mana dia? Kuburnya di mana? Mana kuburannya? Mana orang? Hah? Wala namanya dikenal, wala disebut, wala dipedulikan. Orang mau memadamkan cahaya dari keluarga Nabi Muhammad, dia yang padam, cahayanya Nabi Muhammad tetap gemilang, tetap cemerlang. Begitu juga keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di zaman dulu begitu. Terus yang di zaman sekarang mau bikin ulah kayak begitu, ya sama juga. Bakalan habis juga. Ambil pelajaran dari orang dulu, kalau enggak ya dia bakal jadi pelajaran buat orang yang masa datang. Waliyadzubillah min dzalik. Sayyidina Husain bin Ali setelah menyaksikan ayahnya terbunuh, enggak ngabisin waktu dengan mencaci maki, wala melaknat wala mengutuk. Sebab caci maki melaknat bukan jalan ahlil bait, bukan jalan ahlil bait. Datuknya ahlil bait Nabi Muhammad. Beliau bilang, ma bu'itsu sabbaban wala la'ana. Saya diutus bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Pembunuhnya Husain tukang laknat. Pembunuhnya Husain tukang caci maki. Al-Husain bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang menyaksikan terbunuhnya Husain juga bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Dikenalnya apa? Lagapnya beliau Ali As-Sajjad, tukang sujud, bukan tukang komplain, bukan tukang caci maki, tukang sujud. Ali As-Sajjad. Muhammad laknat, caci maki itu kerjaan pembunuhnya Husain, itu provokasi kerjaannya mereka. Nah kita ngaku mencintai mereka, mencintai Sayyidina Husain, pakai kerjaannya Sayyidina Husain. Jangan kita mencontoh kerjaannya pembunuh Husain, contoh kelakuannya Ali Zainal Abidin. Jangan kita mencontoh kelakuan pembunuh tuh keluarganya Ali Zainal Abidin dan pembenci mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Ali Zainal Abidin As-Sajjad kerjaannya sujud. Ali ibn al-Husain kulla layla al-faraqah musbilan min kulli aini dam'atan min ba'di dam'ahu ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Tiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat 2000 sujud setiap malam. Tahajudnya kayak begitu. Wa ba'dahu kam imamin ba'dahu khalafu. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad al-Baqir alladhi yabqarul ilm. Dia membelah ilmu, membawa penjelasan daripada ilmu, menyebar ilmunya kemana-mana. Ba'dahu al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya kesungguhan dalam pengabdian, kesungguhan dalam ibadat, kesungguhan dalam berucap, kesungguhan dalam berbuat. Bukan tukang bohong, bukan tukang tipu, bukan orang yang membawa kebatilan dalam ucapan dan perbuatan beliau. As-Shadiq, orang yang memiliki kesungguhan dalam peneladanan, dalam kecintaan. Sayyidina Imam Musa Al-Kazim. Tahu Al-Kazim apa? Alladhi yakzimul ghaidh, yang memendam, mengekang amarahnya, enggak mudah dikuasai oleh emosi dan amarah. Kazim, dia kekang amarahnya, dia bisa menahan amarahnya, dia memilih untuk memaafkan. Ada Sayyidina Musa Al-Kazim. Wa akhi Sayyidina Ali Al-Uraidhi, Sadat Bani Alwi, datuk daripada Bani Alwi tersebut. Wajaba'adahu al-Imam Muhammad An-Nagib, wa ba'da Muhammad An-Nagib al-Imam Isa Ar-Rumi, wa ba'dahu al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, terus sampai Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Faqih Al-Muqaddam punya kemiripan sama kakeknya, yakni al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, Faqih Muqaddam tiap malam juga 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin itu punya sedekatus sir, tiap hari dia kasih sedekah sir lebih dari 300 rumah yang dia nafkahi tanpa sepengetahuan mereka. Wal Faqih Al-Muqaddam tiap hari itu sedekahnya dia itu ya antara 400 atau 600 kilo ya. Itu dia kalau panen kurma, itu kurmanya itu pertama dikeluarin zakatnya, udah gitu diambil sekitar 360 gentong besar. Yang satu gentong itu isinya itu bisa antara 600 atau 700 retail.
kemudian dipisahkan. Ada 360 gentong. Untuk setiap hari disedekahkan 1 gentong. Ditaruh di gudangnya. Terus sisanya buat dia nafkahnya dia dan dia buat dia sedekah juga. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam dia sedekah. Ini juga Faqih Muqaddam tiap malam juga sedekah. Banyak zikir. Faqih Muqaddam tiap hari juga zikirnya beliau itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali. Dua-duanya banyak zikir, banyak tilawah, banyak khusyuk, banyak sujud, banyak ibadat, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita bisa ngikutin mereka. Ya, bisa ngikutin Sayyidina Husain, bukan ngikutin musuhnya Husain. Bisa ngikutin Sayyidina Ali Zainal Abidin, bukan ngikutin musuhnya Ali Zainal Abidin. Bisa ngikutin Ahlul Bait. Ahlul Bait katanya Nabi, katanya Allah taala dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlul bait yutahhirakum tathhira." Allah taala ingin mensucikan dari kalian Ahlul Bait kotoran-kotoran begitu yang hinggap dari luar. Disucikan, dijauhkan itu kotoran tersebut. Ahlul Bait bukan dia yang berkecimpung dalam kotoran dengan tamak, rakus, serakah, ngejar tahta, ngejar harta. Sayyidah Fatimah itu orang yang bersih dari cinta duniawi, bersih dari higit, dari dendam, dari iri, dari hasad, dari riya, dari ujub, dari kibir. Ada Sayyidah Fatimah. Begitu juga Sayyidina Ali, begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sampai pembantunya, khadimnya, budaknya beliau itu Sayyidina Ali manggil fulan, budaknya nggak nyaut. Sayyidina Ali sampai nyari mana fulan, keluar dari ruangan, di sebelah ruangan budaknya dia lagi tiduran. Bilang, ente tidur? Enggak tidur. Dengar saya manggil, kenapa nggak nyaut? Lagi malas aja. Kenapa malas? Amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Saya merasa aman dari hukumanmu, saya tahu kamu baik, nggak bakal menghukum, ya udah saya lagi malas nyautin kamu aja. Jadi saya lagi malas nyautin kamu. Senyum Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan marah, khalas anta hur liwajhillah. Aku merdekakan engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Wah kata akhlaknya mereka. Pilih, silahkan pilihan di tangan kita. Mau contoh Sayyidina Ali, mau contoh Sayyidah Fatimah, mau contoh Sayyidina Hasan, mau contoh Sayyidina Husain, atau kita mau dagangin mereka, mencontoh perangai pembunuhnya mereka dan pembencinya mereka, waliyad billah min dzalik.